kesejahteraan dan ekonomi. Yang kedua, yang berkaitan dengan birokrasi. Kita tahu, Ibu Bapak, pemirsa hadirin yang saya hormati, bahwa seringkali terjadi distorsi antara kepentingan rakyat dengan kepentingan birokrasi. Ini tidak boleh terjadi lagi di Jakarta. Dan ini sudah saya upayakan selama beberapa tahun terakhir dengan merestrukturisasi birokrasi. Saya ingin ingatkan, ini adalah penghargaan buat teman-teman saya di birokrasi. Ya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara memberikan penghargaan dan pernyataan bahwa reformasi birokrasi di DKI Jakarta adalah yang paling tepat dari berbagai birokrasi yang ada di tanah air ini. Kemudian saya ingin ingatkan juga bahwa yang kita lakukan adalah restrukturisasi dengan merujuk dan mengacu kepada kepentingan komunitas. Jadi front line kita yang perlu kita perkuat, di mana di kelurahan dan di kecamatan. Restrukturisasi itu berupa pengorganisasian yang lebih efektif dan efisien, kemudian pemberian kewenangan yang lebih langsung pada tingkat kelurahan dan kecamatan, yang kemudian diikuti juga dengan sumber daya manusia yang baik, yang bisa melaksanakan mission tadi. Selanjutnya, tentu pada akhirnya ini tidak mungkin akan terjadi kalau tidak diikuti dengan dana yang mencukupi. Jadi setiap kelurahan ini merupakan satuan kerja yang punya mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban yang jelas. Sekali lagi, yang kita wujudkan, yang kita sudah awali adalah pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang accountable, dan pemerintahan yang partisipatif. Bapak Ibu yang terhormat, itulah pentingnya mengapa kelurahan-kelurahan ini harus menjadi front line yang efektif dalam melayani masyarakat, meningkatkan kualitas layanannya, tetapi juga dalam menampung aspirasi masyarakat. Ini adalah suatu yang barangkali susah dibayangkan, tapi sudah terjadi di Jakarta. Sekarang aspirasi masyarakat di Jakarta itu sudah ditampung melalui musren pada tingkat RW, dan kemudian dijamin bahwa sekian persen pasti akan dilaksanakan. Kemudian juga yang tidak bisa dilaksanakan di tingkat kelurahan, kita tampung di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan. Selanjutnya, sebagian lagi kita akan tampung di tingkat SKPD di wilayah kota. Yang ingin saya garis bawahi adalah hal seperti ini, Ibu Bapak yang saya hormati, para pemirsa, bahwa kepentingan komunitas itu jelas, rumusannya, wilayahnya jelas, sehingga distorsi yang tadi kita khawatirkan tidak akan mungkin lagi bisa terjadi di mana-mana. Masih ada, tapi kita akan tajamkan kembali. Dan kemungkinan keperluan selanjutnya, kebutuhan selanjutnya adalah bagaimana kita meningkatkan capacity building, tidak hanya di jajaran pemerintahan sendiri, tapi juga di jajaran masyarakat. Karena kita ingin pada tingkat komunitas itu, masyarakat menjadi mitra efektif dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, dalam hal mengundang partisipasi masyarakat. Tidak mungkin itu bisa terjadi begitu saja tanpa program capacity building yang jelas. Ini kita lakukan. Dan untuk itulah saya berharap agar ke depan masyarakat ini tidak hanya ditempatkan sebagai pelengkap penderita, tapi dia sudah menjadi bagian daripada aktor pembangunan di komunitasnya masing-masing. Saya kira ini yang harus kita garis bawahi. Kita tidak akan bisa menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat selama masyarakat merasa itu bukan dirinya. Itulah pentingnya kita tempatkan masyarakat sebagai center of development di dalam community-based development ini. Nanti berbagai sektor kita lihat, kita akan bahas, dan semuanya mengerucut kepada community-based development ini. Terima kasih. Pak Nara barangkali bisa menambahkan. Terima kasih. Segala permasalahan harus didekati dari dua segi atau dua sudut, yaitu sudut security dan prosperity. Harus berimbang. Oleh karena itu, Jakarta sebagai ibu kota negara harus betul-betul sistem keamanannya terpadu dan komprehensif. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini perlu ditingkatkan. Kita bersyukur di DKI sekarang sudah ada FKDM, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang merupakan early warning system. Mudah-mudahan ke depan akan kita tingkatkan itu, dan sekali lagi, semua birokrat di Jakarta harus mempunyai sikap melayani untuk kepentingan rakyat. Dan sekali lagi, frontline peperangan kita adalah di tingkat kelurahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Langsung mungkin dicermati, silakan sudah siap Ibu Siti. Terima kasih Pak Fauzi dan Pak Nahrawi. Kita sudah mendengar visi
diskusi yang baik, agenda yang bagus-bagus. Saya kira berpusat pembangunan pada people center development, saya kira itu juga pendekatan yang bagus. Pemberdayaan saya lihat menjadi penekanan. Persoalannya sekarang kita dihadapkan pada fungsi kota Jakarta yang begitu kompleks. Fungsi politik sebagian, juga di samping pemerintahan, pusat bisnis, pusat teknologi, bahkan pusat gerakan sosial kemasyarakatan. Nah, di dalam kompleksitas ini tentu saja di samping pelayanan publik yang baik, kemudian birokrasi yang baik, tadi juga sudah disebutkan ketata laksanaan sebagian, saya melihat bahwa kota Jakarta tidak mungkin bekerja tanpa dukungan pemerintah pusat. Tadi dikatakan juga bahwa Jakarta ibu kota negara. Sejak saya masih kecil saya tahunya Gita Jaya, Jakarta sinar seluruh negara. Nah, dalam hal ini saya ingin bertanya, bagaimana strategi Bapak ketika terjadi benturan-benturan kepentingan antara Jakarta untuk membela masyarakat dengan juga pendekatan-pendekatan yang melibatkan peraturan-peraturan pemerintah tingkat pusat, sehingga memang strategi hubungan kerja pemerintah pusat dan DKI Jakarta itu harus ada strategi yang tepat. Saya ingin tahu bagaimana strategi itu. Terima kasih. Baik, silakan. Ibu Siti Nurbaya, saya kira perbedaan kepentingan itu sah-sah saja di dalam dunia demokrasi seperti yang kita nikmati di Indonesia ini. Yang penting harus menjurus kepada solusi. Jangan sampai perbedaan pendapat itu berakhir pada tidak adanya solusi. Dan ini yang kita terus upayakan. Komunikasi intensif jelas diperlukan. Kedua, kesiapan dari jajaran seluruh aparat untuk berkomunikasi itu, tidak hanya gubernurnya, tapi seluruh aparat. Ada lagi satu masalah besar yang kita hadapi, tidak hanya dengan pemerintah pusat, tapi juga dengan pemerintah daerah otonom tetangga yang ada di Jakarta, di sekeliling Jakarta ini. Ini semua hanya bisa kalau dengan komunikasi intensif yang kita ikuti dengan pemahaman yang sama. Tahun 1974, pada saat mengawali konsep Jabotabek, saya menjadi bagian dari tim tersebut. Saran saya pada saat itu yang sampai sekarang tidak tersentuh adalah kenyataan bahwa kita harus mengeducate, mendidik seluruh stakeholder supaya stakeholder itu bisa punya pemahaman yang sama mengenai kepentingan wilayah regional dan kepentingan bersama, mutual understanding, mutual benefit, dan pada akhirnya kesejahteraan bersama yang akan kita nikmati instead of mempermasalahkan perbedaan kepentingan yang ada di antara kita. Baik, persoalan lain adalah komunikasi. Oleh karena itu ketika ada benturan-benturan kepentingan, kita duduk round table, kita buka isi hati, jangan ada yang tersimpan di bawah meja, buka dan akan kita selesaikan. Yang kedua, dari aspek birokrasi, kita harus capai good governance dan clean government. Kalau itu tercapai, semua bisa dilaksanakan. Yang ketiga, skala prioritas. Kita tahu banyak persoalan di Jakarta ini, maka tentukan skala prioritas. Oleh karena itu, kami selalu sampaikan kepemimpinan harus ambek para maharta. Waktunya habis. Terima kasih banyak, Bapak. Dari pasangan Fauzi Bowo dan Nasrawi Ramli, pasangan nomor urut 1. Ini giliran pasangan nomor urut 3 ya. Ya, kami persilakan Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Basuki Purnama untuk memaparkan visi dan misi dengan tema yang sama. Kami persilakan waktu 5 menit mulai dari sekarang. Birokrasi kita ini sebetulnya pintar-pintar. Mereka pintar-pintar. Tapi memang harus dibangun sebuah sistem yang benar dulu agar mereka berada pada rel yang betul. Birokrasi itu harus melayani dan bukan mempersulit. Sehingga kalau sistemnya ini dibangun, mereka akan mengikuti sistem itu. Saya berikan contoh KTP, urusan KTP yang bisa 2 minggu, bisa seminggu, bisa 1 bulan, dan itu banyak tergantung pada amplop yang diberikan. Kalau sistemnya dibangun, KTP cepat, 1 jam jadi, saya kira yang namanya amplop itu akan hilang. Inilah sebuah birokrasi yang melayani. Kemudian juga kita juga sangat prihatin sekali bahwa provinsi
Provinsi DKI ini oleh PPATK itu diberikan angka sebagai provinsi yang terkorup di Indonesia karena 46% anggarannya itu bocor. Inilah juga yang harus dibenahi. Ini harus dibenahi dengan sebuah sistem anggaran yang baik, dari sebuah perencanaan anggaran yang baik, manajemen organisasi yang baik, kemudian pelaksanaan sebuah program yang baik, dan yang paling penting adalah manajemen kontrol di lapangan yang baik. Tanpa manajemen kontrol yang baik, tanpa sebuah manajemen pengawasan yang baik, birokrasi sistem itu tidak ada artinya. Saya tetap berpendapat bahwa birokrasi kita ini adalah birokrasi yang pintar karena memang SDM-nya adalah baik-baik. Tetapi dalam sebuah sistem birokrasi juga penting yang namanya sebuah teamwork. Penting sekali. Teamwork artinya apa? Antara gubernur dan wakil gubernur ini juga harus rukun. Harus rukun. Saya dengan Pak Ahok ini harus selalu berkomunikasi. Karena apapun yang kita kerjakan ini adalah sebuah pekerjaan besar. Tidak mungkin akan saya pikirkan sendiri. Saya harus bertanya kepada wakil gubernur saya harus bertanya kepada sekda, asisten dan kepala dinas saya sebelum membuat sebuah desain kebijakan. Tentu saja ini lapangan juga sangat diperlukan. Artinya masukan dari masyarakat, dialog dengan masyarakat, fakta di lapangan juga harus dilihat. Karena memang penguasaan lapangan ini sangat diperlukan sekali dalam mendesain sebuah kebijakan. Jadi secara prinsip sistem dari penerimaan CPNS saja sudah transparan. Jadi tidak boleh ada area abu-abu. Itu yang kami lakukan. Jadi yang lulus tidak lulus diumumkan hasilnya, bukan hanya yang lulus, sehingga orang tahu persis kenapa dia tidak diterima. Jadi tidak ada kecurigaan dusta di antara kita. Lalu yang kedua, bicara tentang anggaran birokrasi. Sampai hari ini DKI tidak pernah dibuka sampai lembaran satuan ketiga. Ini terjadi inefisiensi setiap penganggaran. Padahal kalau kita lakukan pembukaan dari tahap pembahasan sebuah anggaran, kita bisa tahu persis ini di markup atau tidak. Jadi tidak ada sebuah barang orang bisa beli 10.000 tapi dianggarkan sampai 30.000. Nah itu akan kami lakukan. Lalu berbicara tentang dinas, kita bukan berbicara masang orang sesuai selera kita. PNS harus digaji baik supaya dia menjadi profesional. Tunjangan kesejahteraan daerah harus setinggi mungkin. Dengan penghematan tender anggaran yang transparan, kita mampu memiliki uang yang banyak, memberikan TKD yang besar. Lalu yang lebih penting lagi adalah jangan sesuai orang. Kalau orang sudah capai pensiun, ini DKI, bukan di kampung. Yang pintar ini banyak. Biarkan yang pensiun saja, biar yang bawah ini naik. Jadi profesionalisme akan terbentuk. Dan yang lebih penting lagi, dalam struktur, kita harus pikirkan dengan baik, misalnya deputi, bidang tata kota, ini harus dikawinkan langsung dengan transportasi, bukan dengan perdagangan. Karena ini suami istri. Jadi tidak boleh ada dua yang jago, kita pisahkan. Lalu yang lebih lagi, bisa soal dinas. Kalau dinas PU selalu tabrakan dengan dinas transportasi, ya mari kita gabungkan dinas PU dan transportasi. Supaya jalan izin trayek, semua bisa berjalan dengan baik. Jangan misalnya orang mau izin trayek, izin usaha sama izin trayeknya beda. Per unit. Itu yang membuat salah satu membuat transportasi infrastruktur di Jakarta jadi kacau balau. Karena dari susunan struktur, sistemnya kita sudah benahi. Dan kalau kami terpilih, kami akan benahi itu dari mulai awal penerimaan sampai jenjang jelas karirnya PNS, tunjangannya jelas, sampai struktur semua jelas dan semua transparan kepada masyarakat DKI. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak pasangan nomor 3. Bapak Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama. Dan sekarang langsung kepada panelis Ibu Siti Nurbaya. Terima kasih dari Pak Joko dan Pak Basuki. Kita juga sudah mendengar visi yang baik, agenda yang bagus-bagus termasuk dalam birokrasi ini. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan itu ada 2 syarat untuk kita berhasil melaksanakan agenda-agenda pemerintahan kita. Syarat yang pertama yaitu dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertanyaan saya, bagaimana strategi nanti apabila menduduki pemerintahan ini di dalam membangun hubungan dengan legislatif, dalam hal ini DPRD.
Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan birokrasi, tadi ada Bapak menyebut soal disiplin anggaran. Memang dalam konsep birokrasi, yang namanya korupsi itu sebetulnya adalah kegagalan di dalam melaksanakan tugas. Jadi kalau terjadi korupsi, maka birokrasi itu yang duduk di situ itu artinya dia gagal di dalam melaksanakan tugas. Nah, pertanyaan saya, Bapak tadi menyebut disiplin anggaran. Nah, di dalam birokrasi, korupsi bisa didekati atau diawali dengan melakukan disiplin anggaran sekaligus dikawinkan dengan disiplin administrasi. Jadi saya ingin tahu atau ingin mendapat elaborasi dari Pak Joko dan Pak Basuki, kira-kira strategi apa untuk disiplin anggaran dan disiplin administrasi ini sehingga tidak ada birokrasi kita yang gagal menjalankan tugas. Terima kasih. Silakan. Silakan. 2 menit waktunya. Jadi Dewan itu ada mitranya eksekutif. Jadi asal komunikasi politik kita baik dengan mereka, kalau ada program dipresentasikan kepada mereka dan sebuah komunikasi baik formal maupun informal, dan program itu berorientasi kepada rakyat, berorientasi kepada warga, berorientasi pada kota, saya amat yakin insya Allah bahwa yang namanya komunikasi politik seperti itu akan bisa membangun dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang biasanya mentok karena komunikasi. Artinya apa? Program itu memang harus dijelaskan secara terbuka kepada Dewan. Kalau Dewan tahu bahwa program ini memang dibutuhkan oleh rakyat, mereka juga akan mau memberikan persetujuan. Tetapi kalau dari kita ada kepentingan-kepentingan yang bisa dibaca oleh Dewan, ya tentu saja mereka tidak akan menyetujui. Ini yang sudah kami alami 7 tahun seperti itu. Kemudian di bidang birokrasi, terutama di anggaran, kami ingin merombak sistem anggaran. Yang kecil-kecil ini jangan banyak-banyak. Artinya anggaran yang kecil-kecil ini harus dimanfaatkan menjadi sebuah anggaran yang besar untuk orientasinya semuanya kepada masyarakat. Tetapi anggaran yang besar ini, kalau sudah jadi program, itu harus ada manajemen kontrol harian, mingguan, dan bulanan yang baik. Sehingga jangan sampai program yang sudah ada dan duit yang besar itu melenceng ke mana-mana. Artinya kalau yang kecil-kecil ini masih banyak, itu adalah anggaran yang biasanya hilang dalam jumlahnya atau gabung dalam 1 tahun dan jumlahnya sangat besar. Ya. Lebih baik anggaran gede tapi bisa dikontrol. Jadi seprinsip dalam manajemen birokrasi, kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus. Itu jaminan. Baik, terima kasih Bapak Joko Widodo dan Bapak Basuki. Silakan kembali, dan itulah tadi penajaman visi misi Di bidang tata kelola pemerintah ya, dan birokrasi dan keamanan. itu adalah bagaimana visi misi untuk menangani masalah-masalah tata kelola pemerintah dan birokrasi. Dan saat lagi masih ada tema-tema selanjutnya ya, yaitu sosial budaya dan keagamaan.